Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ini Bapak absen nama kalian satu persatu. Wihed, Winaya, Tiara, Caca, Giham. Gimana ya? Theo, Tia, apa? Ya, oke. Sebelum kita mulai ibadah kita akan pujian. Tahu nggak lagunya? Dengan yang panggil nama saya. 1, 2, 3, ya. Dengan yang panggil nama saya. Dengan yang panggil namamu. Dengan yang panggil nama saya. Juga yang panggil namamu. Oh kiranya Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranya Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami akan mulai pelajaran kami tentang kasih-Mu. Biarlah Roh Kudus dan Tuhan Yesus sertai kami belajar hari ini. Berkati akhir hidup kami, kesehatan, pekerjaan, setiap langkah keluarga kami. Berkati Tuhan. Amin. Hari ini pelajaran kita. Oke, minggu lalu kita bicara tentang kasih kelahiran Yesus. Hari ini kita belajar tentang penciptaan Tuhan. Bagaimana Tuhan menciptakan bumi serta isinya. Kita Kejadian 1. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Hari ke-1. Tuhan menciptakan terang dan gelap. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Hari kedua, Tuhan menciptakan cakrawala. Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Itulah hari kedua. Hari ketiga, Tuhan menciptakan darat, laut, dan tumbuhan. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Itulah hari ketiga. Hari keempat, Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda menerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam,
Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Itulah hari keempat. Hari kelima, Tuhan menciptakan binatang di air dan di udara. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeliapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi, melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeliapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air di dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Itulah hari kelima. Hari keenam, Tuhan menciptakan manusia dan binatang di darat. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Itulah hari ke-6. Hari ke-7, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah mendekati hari ke-7 itu dan memutuskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Biarlah animasi ini menjadi berkat bagi kalian semua. Oh iya, jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Nah, kita sudah lihat kan? Kita Tuhan bekerja berapa hari? 6 hari. Dan 6 hari bekerja, hari itu Tuhan beristirahat. Apakah yang menurut satu orang? Kan? Hari pertama menciptakan apa namanya? Terang. Nah, kamu tahu dari pertama sampai 6. Lihat.
ulang. Hari pertama tuh menciptakan apa? Kedua, cakrawala. Ketiga, Tuhan menciptakan laut dan langit. Keempat, Tuhan menciptakan. Kelima, Tuhan menciptakan. Udara tadi, enam, manusia. Nah, kenapa Tuhan ciptakan 6 hari? Karena 6 hari Tuhan bekerja. 6 hari Tuhan bekerja. Kita lihat dekat yang ini pertama. Hari ketiga Tuhan menciptakan darat, laut, dan tumbuhan. Nah, darat itu apa? Yang kita pikir ini darat. Nah, laut itu apa? Dari pantai. Pantai adalah apa? Ombaknya tinggi atau biasa saja? Ada banyak kan? Ada enggak? Kalau di sini ada berapa? Tidak ada. Hanya laut, ombak tinggi. Tumbuh-tumbuhan, kenapa tahu tumbuhan? Apa itu ya? Nanti tanaman apa? Pohon berbuahan, berbuah berbiji, sayuran bisa ya. Ada sayuran yang besar, ada yang kecil, yang kecil. Bisa nggak nanas dari sayuran? Bisa, ya kan? Bisa kan? Sayuran manisan kan? Nah, bisa nggak dari mangga jadi buat sayuran? Bisa, sayuran manisan kan? Nah, bisa diolah dengan baik. Nah, hari keempat, Tuhan menciptakan apa? Langit dan bumi terpisah kan? Langit dan bumi. Ini bumi, kita bikin bumi. Kalau langit itu di atas, gak bisa dicampur oleh manusia. Karena manusia pintar apapun itu tidak bisa mencapai langit. Pesawat aja masih di atasnya lagi langit. Nah, langit itu di atasnya langit bumi. Kita bikin ini, dan kita jalan rasa berputar. Hari-hari makin berjalan, ini sudah terasa. Rasa nggak? Waktu ini berputar cepat, rasa. Dari ini aja ada siang kan, lagi sore malam. Nah, kita bersyukur dengan bisa diberikan kesehatan bagi Tuhan.